Selamat berjumpa kembali pada para siswa kelas 11 IPS. Semoga kabar baik ya ada pada kalian ya. Pertama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dan bersyukur Bapak diberi kesempatan untuk memberikan materi kelanjutan yang sudah Bapak berikan melalui video pembelajaran. Kepada para siswa semua bahwa ya, pembelajaran yang kita lalui pada materi terjadinya konflik dan kekerasan ya, itu bagaimana cara memberikan suatu strategi supaya konflik tidak merembet atau menjadi kekerasan ya, dan bagaimana cara-cara atau metode-metode penyelesaian konflik ya. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas materi baru, yaitu upaya-upaya apa yang dilakukan dalam situasi kita mengalami konflik dan kekerasan ya. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi bab baru ini, terlebih Bapak menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ya. Yang jelas kita akan memahami dan mengetahui ya, dan bisa mendeskripsikan apa itu yang dimaksud dengan integrasi dan apa yang dimaksud dengan reintegrasi. Para siswa juga bisa membedakan apa itu integrasi dan itu apa reintegrasi ya. Baik, jadi pada dari bab baru ini bagaimana melakukan suatu pemecahan ya, atau memberikan suatu solusi dalam menghadapi suatu konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat ya. Masalah konflik adalah suatu hal yang biasa terjadi di masyarakat ya. Bahkan konflik bisa menimbulkan suatu hal yang positif dan ada suatu hal yang negatif. Bisa menimbulkan hal yang positif apabila konflik itu dikelola dengan baik, dan bisa menimbulkan negatif, konflik bisa meningkat menjadi kekerasan karena tidak di-manage atau tidak dikelola dengan baik. Suatu masyarakat, entah itu di perkotaan maupun di perdesaan, di mana masyarakat tersebut bisa melaksanakan ya, kerja bersama ataupun gotong royong, ini mencerminkan bahwa kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat itu tidak sedang mengalami konflik, tapi mereka merupakan suatu kelompok yang memiliki semangat kebersamaan di dalam mewujudkan satu tujuan bersama, yaitu dengan mewujudkan kearifan lokal yang ada di perdesaan ya. Kehidupan yang bergotong royong itu adalah suatu keadaan yang diinginkan oleh masyarakat, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat sudah bisa disesuaikan atau mengalami suatu pembauran sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak bisa mengarah kepada konflik ya. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi masalah konflik itu ada dua, yaitu melalui integrasi dan yang kedua melalui reintegrasi ya.
apa itu integrasi sosial dan apa itu reintegrasi sosial di dalam pemecahan masalah konflik dan kekerasan, baik dengan menggunakan integrasi sosial maupun pendekatan reintegrasi. Kita juga mengupayakan pemecahan masalah konflik dengan mengangkat kearifan lokal yang ada di masing-masing kelompok masyarakat, sehingga proses pemecahan masalah konflik dan kekerasan bisa menggunakan pendekatan kearifan lokal. Kita pelajari apa itu yang dimaksud dengan integrasi sosial. Integrasi sosial adalah suatu proses pembauran atau membaurnya masyarakat menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Kita ketahui di dalam masyarakat itu memiliki keragaman, bisa keragaman agama, bisa keragaman suku, bisa keragaman mata pencarian, bisa keragaman ras, ataupun keragaman yang lain, baik dalam bentuk diferensiasi maupun diferensiasi sosial. Apabila mereka sudah melakukan pembauran, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengalami suatu bentuk integrasi. Dia bisa menghilangkan perbedaan yang dimiliki menjadi pembauran-pembauran apa yang diinginkan menjadi satu kesatuan. Syarat-syarat terbentuknya integrasi, menurut William Ogburn, bahwa integrasi terbentuk ditandai dengan adanya suatu saling mengenal di antara anggota satu dengan anggota yang lain dan sudah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, berhasil menciptakan konsensus atau sering dikatakan berhasil menciptakan suatu bentuk kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah adanya nilai dan norma yang berlaku secara konsisten. Artinya nilai yang dijadikan pedoman yang baik ataupun yang dianggap baik sesuatu itu tidak berubah-ubah. Yang kedua, norma yang dijadikan pedoman berperilaku juga dilaksanakan secara konsisten. Artinya, apabila masyarakat melanggar norma atau peraturan yang ada, maka hendaknya untuk menjadi bawaan peraturan atau norma tadi, maka setiap pelanggar harus mendapatkan sanksi yang sifatnya mengikat. Begitu pula nilai, apabila tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dianggap baik, memang dia wajar atau sepantasnya sudah mendapatkan suatu apresiasi. Nah, ini yang dimaksud sebagai konsisten adalah menghargai setiap tindakan dalam nilai, tetap mendapatkan apresiasi dan memberikan sanksi ataupun hukuman kepada orang yang melanggar norma. Nah, itu syarat terbentuknya integrasi menurut William. Kemudian yang berikutnya proses terbentuknya integrasi. Integrasi tidak secara tiba-tiba terbentuk, melalui proses yang panjang. Membaurnya pendapat atau perbedaan dalam satu kesatuan, dalam satu wadah dari suatu masyarakat, mestinya tidak mudah. Mengalami suatu proses dinamika sosial. Jadi konflik
ya, supaya tidak mengarah kepada suatu kekerasan, maka konflik itu diupayakan untuk diredakan. Saya ulangi, konflik itu supaya tidak terjadi meningkat menjadi kekerasan, maka konflik itu di-manage atau dikelola dengan cara yang positif atau dengan cara yang baik, di mana konflik itu berusaha untuk diredakan. Ya, cara-cara untuk meredakan konflik inilah yang dinamakan satu bentuk akomodasi. Ya, akomodasi bisa berbentuk mediasi, melibatkan pihak ketiga, arbitrasi, ya, konsiliasi atau koalisi atau justifikasi dan sebagainya yang sudah kita pelajari materi sebelumnya. Mungkin bisa Anda buka kembali bentuk-bentuk akomodasi dalam usaha meredakan suatu ketegangan. Yang berikutnya adalah bentuk kerjasama. Ya, setelah ada upaya meredakan ketegangan supaya tidak terjadi konflik atau konflik itu grade-nya menurun menjadi suatu keadaan masyarakat yang reda, ya. Kemudian masing-masing antara individu yang satu dengan individu yang lain menyadari ingin, ya, membantu atau memerlukan orang lain di dalam memperbaiki kehidupan. Maka dalam bentuk memerlukan orang lain inilah, ya, maka akan terjadi satu niat untuk melakukan suatu bentuk kerjasama. Entah kerjasama dalam arti, ya, joint venture, ya, atau bentuk kerjasama dalam arti kooptasi, atau mungkin dalam bentuk kerjasama bargaining dan sebagainya. Nanti bisa pemahaman pengertian yang Bapak sampaikan, bargaining, kooptasi, joint venture, ya, dan yang lain bisa Anda pahami di materi sebelumnya. Setelah terjadi kerjasama, maka akan ditingkatkan menjadi koordinasi. Pihak-pihak yang tadi sudah meningkat menjadi satu pola kerjasama, kemudian lebih meningkat lagi adanya suatu koordinasi antara satu sama yang lain. Ini akan lebih dinamis lagi, tidak hanya kerjasama, tapi masing-masing menyadari betapa pentingnya untuk melakukan suatu koordinasi. Kemudian yang paling sempurna di dalam proses sosial di dalam dinamika tadi adalah suatu bentuk asimilasi, di mana perbedaan-perbedaan yang ada masing-masing pihak yang berbeda menyesuaikan yang satu dengan yang lain. Seandainya di dalam suatu masyarakat itu banyak kelompok tadi melebur, saling menyesuaikan, sehingga lahirlah satu bentuk, satu kesatuan yang baru. Mereka sudah meninggalkan ego sentrisnya atau individualisnya, ya, karena mereka menyadari supaya bisa menjalin keserasian dalam suatu kehidupan. Maka mereka mengurangi perbedaan-perbedaan, namun mencapai satu unsur yang baru yang menjadi milik bersama. Nah, inilah proses sosial yang paling sempurna di dalam proses integrasi sosial, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat integrasi. Ada beberapa sifat integrasi. Satu, integrasi normatif. Artinya integrasi itu terbentuk karena kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan apa saja? Kesepakatan mengenai nilai dan norma serta cita-cita yang dikehendaki bersama. Ya. Kemudian sifat yang integrasi yang lain adalah fungsional, artinya, ya,
Integrasi terbentuk karena adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain atau sering disebut dengan interdependensi. Ya. Di mana ya kelompok-kelompok yang sudah disatukan dan saling ketergantungan tadi ya bisa saling memenuhi kebutuhan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang sifat integrasi sosial yang ketiga atau yang terakhir yaitu integrasi yang bersifat koersif. Ya, koersif terbentuk karena ada paksaan. Jadi bersatu itu karena paksaan. Ya. Wilayah Indonesia yang luas dan ribuan pulau dan suku bangsa yang ada di dalamnya, mestinya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan atau bentuk integrasi sosial tidak gampang. Ada perbedaan-perbedaan politik, ada perbedaan-perbedaan agama, ada perbedaan-perbedaan ideologi. Ya. Nah, mereka tidak bisa untuk menentukan pilihan masing-masing. Dalam hal bernegara, maka ya integrasi itu bisa diwujudkan melalui proses koersif atau dengan cara yang paksa. Ya, baik. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial ada 4, ya, bahwa terjadinya persatuan dan kesatuan sosial itu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kelompok. Ya, kelompok yang makin besar, proses penyatuannya akan lebih susah jika dibandingkan dengan kelompok yang kecil. Ya, mempersatukan negara dengan mempersatukan suku bangsa itu berbeda karena besar kecilnya juga berbeda. Yang kedua, homogenitas kelompok. Apabila di dalam masyarakat memiliki dasar-dasar kesamaan yang ada atau dasar-dasar homogen yang ada, maka integrasi atau penyatuan itu lebih mudah diwujudkan. Contohnya, ya, mengapa kita dengan orang-orang Malaysia lebih mudah untuk bersatu, lebih mudah untuk mengenal, lebih mudah untuk memiliki sikap yang lebih menerima dibandingkan dengan kita dengan tetangga, negara tetangga kita, bisa itu Timor Leste atau Papua Nugini. Kita akan memiliki proses sosial yang berbeda, agak lambat. Sementara dengan Malaysia lebih cepat. Ini karena apa? Karena homogenitas dasar budayanya sudah berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, aktivitas komunikasi. Komunikasi yang semakin simpel, semakin efektif, maka lebih mudah untuk menyatukan. Begitu pula sebaliknya, komunikasi yang ribet atau yang susah, maka bentuk proses integrasinya mengalami hambatan. Yang keempat atau mobilitas geografis, ya, terjadinya perpindahan penduduk atau perpindahan tempat, ya. Ini karena pertimbangan-pertimbangan oleh karena peristiwa alam atau pertimbangan-pertimbangan oleh karena kejadian-kejadian peperangan ataupun yang lain. Mobilitas rendah, maka integrasinya lebih mudah. Mobilitasnya tinggi, maka integrasinya mengalami hambatan. Ya, baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses integrasi siapa saja? Pihak-pihak yang terlibat kita bedakan menjadi 2 stakeholder, yaitu pihak yang terlibat dari dalam dan pihak yang terlibat dari luar. Dalam proses integrasi yang terlibat dari dalam masyarakat, antara lain ketua RT, ya, ketua adat,
kepala desa atau tokoh masyarakat atau tokoh agama. Sementara pihak yang terlibat yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, penyatuan itu bisa datang karena adanya pihak Polri, TNI, dan LSM. Ya. Nah, sebenarnya sampai di sini. Untuk materi berikutnya kita akan membahas reintegrasi. Saya mohon kepada para siswa bisa mempelajari melalui referensi atau literasi yang terkait dengan reintegrasi, apa yang dimaksud dengan reintegrasi, ya, dan proses di dalam melakukan reintegrasi itu bagaimana. Silahkan Anda pelajari dari literasi atau pustaka yang lain sehingga Anda akan mendapatkan dan menjelaskan apa itu reintegrasi sosial dan bagaimana pelaksanaan reintegrasi sosial di masyarakat, ya. Nah, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Atas perhatian Anda semua, Bapak ucapkan terima kasih, ya. Buatlah suatu resume dalam pertemuan ini sehingga catatan-catatan penting bisa Anda ketahui dan bisa Anda miliki tentang materi integrasi sosial sebagai salah satu upaya di dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan, ya. Sebelum berpisah, Bapak ingatkan sekali lagi, ya, dalam masa pandemi ini, ya, laksanakan protokol kesehatan dengan baik, ya, sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ya, kemudian membatasi, ya, menjaga jarak yang benar, kemudian membatasi mobilitas, ya, kemudian menghindari kerumunan, ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.